Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nessa bernafas lega saat mobil sampai di pekarangan rumahnya. Rumah terlihat masih ramai. Nampak tamunya ibu belum pulang. Nah, itu yang ditunggu-tunggu pulang, seru Mama Rianti begitu bersemangat. Nessa yang baru datang disusul Kak Gama di belakangnya, nampak santun menyapa semua orang yang berada di ruang tamu. "Malam, Tante," sapa gadis itu menyalin punggung tangannya setelah sebelumnya salim dengan ibu. "Malam, sayang. Wah, ini pasti Nessa ya?" ujar perempuan temannya ibu. "Iya, Tante," jawab gadis itu tersenyum. "Kamu lebih cantik dari yang aku kira, baru pulang kerja." "Iya, Tan. Nessa permisi ke dalam dulu ya, Tante," ujar perempuan itu pamit. Saat melewati ruang tengah, mendapati Kak Gama yang tengah sibuk disambut Mbak Tere. Nampak kakaknya itu tengah menuangkan minum untuk suaminya. Perpaduan yang pas setelah suami pulang kerja. Memang seharusnya istri menyambutnya dan mengurusnya. Pandangan yang sangat jarang Nessa lihat, karena hampir dari penglihatannya Mbak Tere jarang melakukan itu. Mungkin terlalu sibuk. "Nes," seru Tere menghentikan laju kakinya melangkah. "Iya, Mbak, kenapa?" Nessa harus pintar menguasai diri dan nampak bahagia luar biasa melihat dua sejoli itu. "Aku bikin jus kebanyakan buat Mas Gama, kamu mau?" "Kalau mau ambil saja," ujar Mbak Tere menawarkan. "Oh, boleh Mbak, nanti aku minum, aku mandi dulu," ujar Nessa menekan rasa sabar, tersenyum ramah dan manis. Mbak Tere terlihat manja dan begitu telaten. Entah sikapnya sengaja atau tidak, yang Nessa rasakan itu membuat dadanya sesak. Ditambah perlakuan Gama yang begitu perhatian, membuatnya semakin tersiksa dengan perasaannya sendiri. "Cinta, kenapa kamu harus singgah di tempat yang salah?" Rasanya Nessa malas keluar kamar pagi ini, apalagi libur. Ia ingin menikmati pagi ini dengan sedikit santai tanpa ada pikiran-pikiran yang menghantui. Sayang sekali sedari pagi ponselnya sudah berisik dengan banyaknya panggilan dari nomor tidak dikenal. Suara ketukan pintu membuyarkan pikirannya. Gadis itu dengan malas menyahut. Rupanya ART-nya yang menyuruh anak itu turun untuk sarapan. "Pagi semuanya," sapa Nessa menghampiri meja, masih dengan style baju tidur dan rambut digelung menjadi satu. Muka naturalnya begitu terpancar tanpa polesan yang seharian menemani. "Pagi, Nes. Kamu cewek kok baru bangun? Mana mau nanti calon suamimu kalau kamu malas?" celetuk Mbak Tere terdengar menyebalkan. "Mumpung weekend, Mbak," jawab Nessa cuek. Fokus menuang air putih lalu meminumnya. Ekor matanya sengaja melirik Kak Gama yang tanpa sadar sama juga tengah menatapnya. Terlihat pria itu dan Mbak Tere sudah berpakaian rapi yang senada. Iya Nes, yang kemarin itu Bu Sukma, teman Mama. Kemarin datang dengan anaknya Rashid. Dia akan menghubungi kamu. Kemarin Mama sudah kasih nomor ponsel kamu. Dia baik, ramah, pemuda yang baik dan mapan. Mama harap kalian mau kenal satu sama lain." "Mama mau jodohin aku," tebak Nessa tepat sasaran. "Iya, nggak salah kan sayang, sebentar lagi kamu lulus kuliah." Nessa kembali melirik Kak Gama seakan ingin tahu pendapat pria itu tentang perjodohan yang dibuat ibu. Pria itu terlihat datar dan tidak menunjukkan reaksi apapun. "Udahlah Nes, kamu tuh nurut saja sama Mama. Lagian kalau nanti kamu nikah kan enak, ada yang biayain kuliah kamu," ujar Mbak Tere dengan entengnya. Nessa nampak diam. Sebenarnya ia tidak suka hidupnya diatur-atur, apalagi tentang perjodohan.
Namun sepertinya ini adalah senjata dirinya untuk melupakan perasaannya selama ini yang salah pada Kak Gama. Apa salahnya mencoba? Siapa tahu mendapat kecocokan. Toh menikah masih lama, selain umur yang masih terbilang muda, Nesa harus selesai kuliah dulu. Kamu bisa mencoba kenal dulu, Nes. Mungkin menjadi teman baik. Kalau untuk ke jenjang serius, alangkah baiknya tidak memaksakan. Karena menikah itu bukan perkara sehari dua hari. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Kalau kamu merasa srek, boleh lanjut. Tapi kalau tidak, memang seharusnya tidak dipaksakan. Ujar Gama bijak. Sepertinya Nesa akan mengikuti saran Kak Gama, mencoba kenal dulu. Jadi tidak salah kalau mereka bertemu dulu untuk saling mengenal. Baik mah, Nesa mau kalau nanti orangnya hubungi Nesa. Jawab Nesa akhirnya. Gadis itu meninggalkan meja usai sarapan. Masih banyak menyelesaikan orderan. Weekend memang jarang membuat gadis itu tetap santai. Selalu disibukkan dengan pekerjaan lainnya yang memang sudah ia geluti dari masa awal kuliah. Ia tetap menikmati seperti biasa. Benar saja, saat siang menyapa, Nesa mendapat panggilan dari nomor baru yang ternyata Rashid. Mereka akhirnya melakukan pertemuan siang itu di sebuah kafe. Sekilas pandang, Rashid adalah tipe cowok cool yang tidak banyak gaya, tampan, kalem, dan menurut rekomendasi ibu, Rashid adalah cowok mapan dan bersahaja. Nesa, jawab gadis itu meraih tangan Rashid yang menyapanya. Kuliah semester berapa? Tanya pria itu berbasa-basi. 7, kamu sendiri sibuk apa? Balas Nesa mulai akrab. Nampaknya Rashid sejenis pria yang cukup asik juga, walau terlihat cool. Dia supel dan pandai membawa diri. Obrolan keduanya pun nyambung. Usaha sendiri, alhamdulillah, walau belum begitu besar, tapi insya Allah cukup untuk kehidupan masa depan, jawab pria itu kalem. Wah, pengusaha ya? Masih muda udah jadi pengusaha. Salut deh, puji Nesa jujur. Aku juga salut sama kamu yang giat bekerja sambil kuliah. Nanti kapan-kapan bisa join ya. Kalau kamu ada produk makanan olahan yang dipasarkan, bisa nitip di minimarket aku. Wah, ide bagus. Boleh juga, Kak. Aku manggilnya apa nih? Jadi bingung. Rashid masih seumuran Kak Gama. 26-an tahun. Jadi panggilan yang paling pas untuk disematkan padanya bisa Kak atau Mas. Apa aja boleh kok, nama aja juga boleh, nggak masalah, asal jangan Pak aja, belum tua, hehe. Rupanya pria itu suka bercanda juga, cukup mengerti dengan selera Nesa yang tidak kaku. Aku pikir kamu tuh cowok alim yang suka cewek berhijab, jadi akan sangat tidak nyambung obrolan kita. Ternyata kamu orangnya santai juga. Berteman dengan siapapun boleh kan, selagi mereka itu baik, kenapa tidak? Iya sih, BTW, apa kamu punya pacar? Tanya Nesa begitu saja. Teman cewek banyak, tapi kalau untuk komitmen belum ada. Prinsipku tidak mau pacaran, tapi kalau udah ngerasa cocok, ya mau langsung nikah aja. Kamu sendiri bagaimana? Balik bertanya. Masih santai, belum kepikiran, apalagi masih kuliah. Kamu tahu nggak kalau orang tua kita berniat menjodohkan kita, kalau ada ketertarikan di antara kita berdua? Tahu, kita bisa jalani dulu, saling kenal menjadi teman mungkin. Santai saja, Nes. Orang tua kita pasti memberikan keputusan yang terbaik. Tidak ada salahnya kan menurutinya. Toh kita bisa pikirkan nanti kalau memang di antara kita memilih pendapat yang berbeda. Makasih, Kak. Mungkin begini lebih nyaman. Aku pikir kita akan menjadi teman yang baik. Iya, ngomong-ngomong, kamu ada acara nggak sore ini? Boleh minta tolong temani aku? Belum ada sih, boleh juga. Kemana? Tanya Nesa sedikit antusias. Hadiri di acara temen sih, keberatan nggak?
Nggak juga, tapi pakaian aku kayaknya nggak cocok kalau untuk acara tertentu. Nanti bisa diatur, yang penting kamu mau dulu. Nessa mengangguk, apa salahnya mencoba? Rashid tidak terlalu buruk, walau Kak Gama tetap masih memenuhi hatinya. Kita cari baju dulu ya buat kamu. Ini acara ulang tahun teman aku, jadi nanti acaranya sampai malam. Tenang, aku udah telepon Tante Rianti kok, aman, kata pria itu santai. Oh, oke deh. Selesai membuat Nessa cantik dengan balutan dress pink yang cukup elegan, mereka benar-benar berangkat bersama. Itu pertemuan kali pertama mereka dan keduanya tidak terlihat canggung satu sama lain. Keduanya memang pandai bergaul. Kak, seriusan ini aku ikut. Iyalah, serius. Ayo Nes, teman aku di sana. Nessa dan Rashid menghampiri tuan rumah di mana acaranya cukup meriah. Sepertinya teman Rashid ini bukan orang sembarangan. Banyak tamu yang datang dari kalangan berada, tak terkecuali juga Gama. Ya, Kak Gama terlihat menghadiri acara itu dengan istrinya. Mereka terlihat memakai pakaian yang serasi. Tapi tunggu-tunggu, kenapa pria itu terlihat murung? Wah, kalian di sini juga, sapa Tere bersemangat bertemu dengan adik dan juga Rashid. Mbak Tere, iya Mbak, acaranya meriah juga ya, jawab Nessa sedikit kaku, mencoba tersenyum menyapa keduanya. Mereka akhirnya mengambil duduk yang sama sambil menikmati pesta. Kak, aku ke toilet dulu ya, pamit Nessa sedikit kurang nyaman. Gadis itu menepi sejenak meninggalkan Rashid, menata kembali make up-nya dan memastikan tetap cantik di tempat itu. Saat ia keluar dari pintu wanita, Nessa kaget dengan kemunculan Kak Gama yang menunggu gadis itu di depan pintu. Kak Gama? Tanya Nessa dengan wajah bingung, mendapati pria itu berdiri santai sambil tersenyum, sengaja menunggu Nessa di depan toilet. Kamu terlihat cantik malam ini. Nanti pulangnya jangan malam-malam ya. Ingat, besok masuk kerja. Pesan pria itu seraya menata rambutnya yang menghalangi kening. Nessa yang kaget dan merasa aneh hanya mengangguk mengiyakan. Iya kak, mungkin bentar lagi pulang, jawab Nessa tersipu. Selalu saja pria itu memberikan sedikit perhatian. Apa kamu senang dengan pertemuan pertamanya? Tanya pria itu kepo. Pertanyaan macam apa itu? Haruskah Nessa menjawab dengan jujur? Rashid pria yang baik, tidak sulit untuk membuat kami akrab. Kakak keberatan? Ya ampun, Nessa, bisa-bisanya kamu melontarkan pertanyaan itu. Gama tersenyum kalem, lalu berlalu begitu saja tanpa menjawab, membuat gadis itu sedikit kesal. Nessa pikir Kak Gama akan sedikit cemburu menemuinya di tempat yang sama dengan pria lain. Ternyata ekspresinya cukup membagongkan.